Dahulu kala, di kedalaman lautan, ada seorang putri duyung kecil yang cantik bernama Arya. Hari itu, ketika dia sedang berenang dengan gembira di dekat pantai, dia tiba-tiba menyadari bahwa kalung mutiara di lehernya telah hilang. Kalungku jatuh. Jatuh di mana ya? Saat Arya berenang mencari kalungnya, seekor ikan merah kecil pulang dari sekolah. Tiba-tiba, ia melihat sebuah kalung yang bersinar terang di antara butiran-butiran pasir. Kalung itu begitu indah, sehingga ia segera memakainya di lehernya dan bergegas pulang. Namun, begitu ia melihat ibunya, ia menyembunyikan kalung itu. Kenapa kau pulang terlambat, sayangku? Iya, aku hanya bermain-main sebentar, Bu. Esokan harinya saat berangkat ke sekolah, ikan merah mengenakan kalung itu dan mulai berenang dengan gembira. Namun, ia tidak menyadari ada ular, seekor ular laut yang berbahaya, sedang mengawasinya. Kalung yang cantik sekali. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Ular tiba-tiba menyadari bahwa para nelayan sedang memancing di depan dan mendekati ikan merah itu. Sekarang berikan kalung itu. Ikan merah itu dengan cemas ingin menjauh dari ular laut. Namun kemanapun ia menoleh, ular itu ada di depannya. Tepat saat ikan merah berbalik ke arah pancing, ular tiba-tiba mulai mengejarnya. Ikan kecil itu berenang menuju jaring tanpa menyadari bahayanya. Dan tanpa diduga terperangkap dalam jaring nelayan. Apa yang terjadi? Dan pada saat itu, ular mengambil kesempatan itu, meraih kalung itu dan dengan cepat melarikan diri. Tolong. Di sisi lain, saat Arya terus mencari kalungnya, dia mendengar suara isak tangis. Saat dia bergerak sedikit lebih jauh, dia melihat jaring ikan dan ikan merah di dalamnya. Ikan kecil, jangan khawatir, aku akan menolongmu. Tanpa ragu, Arya pun menyelam ke jaring nelayan dan menyelamatkan ikan merah. Ikan merah menceritakan semua yang telah dialaminya. Pada saat itu, putri duyung kecil Arya menyadari bahwa ikan merah sedang membicarakan kalungnya. Kalungku, jadi sekarang diambil ular. Jadi, itu kalungmu. Ikan merah ingin membantu putri duyung yang menyelamatkannya. Arya dan Redfish mengikuti pecahan kerang di sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah gua yang gelap. Mungkin ada ular di sini. Kita harus hati-hati. Ikan merah dan Arya diam-diam menyelinap ke dalam gua. Ular berusaha melepaskan mutiara dari kalung itu dengan giginya. Pergi sana, sekarang juga. Arya dan ikan merah beraksi pada saat yang sama. Sementara, ikan merah mengalihkan perhatian ular dengan berputar-putar di sekelilingnya. Apa itu? Arya segera meraih kalung itu dan mulai berenang bersama ikan merah. Ular mengejar mereka. Tapi ia kehilangan arah karena gelembung-gelembung yang ditiup oleh ikan merah dan terjebak di bagian terowongan yang sempit. Sementara dia mendesis karena marah, Arya dan ikan merah segera menjauh dan mencapai tempat yang aman. Sekarang kau harus berhati-hati, Ikan Merah. Melakukan sesuatu secara diam-diam dari keluargamu bisa membuatmu dapat masalah lebih besar. Ikan merah itu mengerti bahwa semua ini terjadi padanya karena dia menyembunyikan kalung itu dari keluarganya. Sejak hari itu, dia tidak menyembunyikan apapun dari keluarganya. Dan persahabatannya dengan Arya yang dimulai dengan saling membantu menyebar dari mulut ke mulut di kerajaan laut. Putri Duyung Kecil dan Ikan yang Hilang. Pada suatu masa, Arya, putri duyung tercantik di lautan, dan pangerannya Edward naik ke kapal pesiar dan berlayar ke samudra nan jauh. Perjalanannya menyenangkan sekali, hingga keindahan mentari pagi memesona semua orang. Pangeranku,
Aku mampu mengarungi samudra indah ini bersamamu seumur hidupku. Edward dan Arya memetik aneka buah tropis dari setiap pulau yang dikunjungi. Nanas, mangga, kelapa, pepaya, buah naga, raspberry, pisang, lemon, dan banyak lagi. Puluhan buah terlezat dari 7 samudra. Mereka akan menghadiahkan buah-buah ini pada warga di negeri mereka saat kembali ke kastil. Suatu hari, saat Pangeran dan Arya menatap ke lautan, mereka menyadari bahwa tidak ada hewan laut sama sekali. Putriku, beberapa hari ini kita tidak melihat ada ikan di laut. Kira-kira kenapa ya? Ya, aku juga perhatikan. Temanku Dolphy tidak muncul beberapa hari ini. Khawatir akan dunia bawah laut, Arya memutuskan untuk menyelidiki kerajaan bawah laut dan memeriksa keadaan keluarga dan kawan-kawannya. Pangeran Edward mengantarkan kehaluan kapal. Arya menjadi khawatir. Pangeranku, jika aku belum kembali sebelum gelap, artinya jelas terjadi sesuatu yang membahayakan di bawah laut. Putri Duyung Arya berjalan ke ujung kapal, lalu melompat ke lautan. Begitu menyentuh air, kaki manusianya secara ajaib berubah menjadi ekor ikan duyung. Arya berenang cepat menuju kerajaan bawah laut. Namun tak melihat kawan-kawan ikannya sama sekali. Lautan terlihat sangat hening. Kala semakin dekat, ia memanggil kawan-kawan terbaiknya. Dolphy, Willy, sahabat kepitingku. Di mana kalian? Tidak ada yang menjawab. Arya hanya bisa mendengar suara pasir dan air saja. Kerajaan bawah laut nan megah serta segenap lautan biru tampak tenang dan kosong. Arya berenang ke arah kerang laut di pasir. Kerang secara ajaib mampu merekam tiap suara dan gelombang bawah air. Seperti buku harian, Arya menempelkan kerang di telinga dan mulai mendengarkan apa yang telah terjadi. Hari itu cerah dan menyenangkan di dunia kami. Ikan warna-warni, lumba-lumba, dan ubur-ubur tampak aktif dan ceria. Kala mentari menyinari air di dasar laut, penyihir jahat Vega dan ular asistennya datang. Kudengar mereka berencana mencuri harta kerajaan sehingga Vega dapat membangun kerajaannya sendiri, jauh dari Raja Poseidon dan keluarganya. Lalu Vega dan ular bertemu geng hiu, kemudian mereka pergi. Aku pun beranjak maju untuk menyampaikan apa yang kudengar pada raja. Namun aku terkejut pada apa yang kulihat. Jaring ikan yang sangat besar perlahan turun ke bawah air. Aku sangat takut sehingga aku segera bersembunyi. Arya sulit mempercayai apa yang didengarnya. Dikembalikannya kerang ke tempat semula dan segera mencari jaring ikan raksasa itu. Setelah beberapa saat berenang, ia melihat jaring raksasa penuh berisi hewan-hewan laut. Sahabatnya Dolphy ada di sana. Oh, Dolphy, akhirnya aku menemukanmu. Arya, cepat, selamatkan kami. Ada 2 lagi jaring raksasa seperti ini. Saat Arya memikirkan rencana untuk menolong mereka, pangeran yang berada di kapal menantikan jawaban Arya. Ia sudah terlalu lama pergi, sehingga pangeran merasa khawatir. Dikeluarkannya debu laut ajaib dan ditelannya. Lalu terjun ke dalam air. Begitu menyentuh air, kaki manusia pangeran berubah menjadi ekor. Lalu ia berenang sekuat tenaga mencari Arya. Sementara itu, Arya tengah berjuang menyatukan 3 jaring ikan raksasa itu. Lalu disadarinya bahwa Vega dan ular ada di dalam salah satu jaring. Vega? Ular? Mengapa kalian tertangkap jaring?
Sulit dipercaya. Apa yang kau lakukan di sini? Kupikir kau sudah menjadi manusia. Tak masalah, tak akan kutinggalkan kawan-kawan ikanku. Aku akan menyelamatkan kalian. Menyelamatkan kami? Kau? Dia bilang, mau selamatkan kita. Begitulah katanya. Tak kau dengar, ular? Seluruh lenganmu tersangkut pada jaring, Vega. Kau tak akan bisa bebas tanpa bantuan. Itu menurutmu. Penyihir jahat dengan angkuhnya mencoba membebaskan diri tanpa bantuan. Namun tidak berhasil. Ular, bantu aku. Tarik keempat lenganku cepat. Yang mulia. Pakai dua kepalamu, bodoh. Kami tak bisa, Yang mulia. Vega, berhenti. Kau memperparah keadaan. Kala Arya memperingatkan Vega, para nelayan melempar jaring lain dari atas. Celakanya, Arya ikut terjebak dalam jaring. Aku tertangkap. Tidak. Au, mestinya aku mewaspadainya. Jangan bergerak, Arya. Kau akan menyangkut lebih dalam. Aku akan membebaskanmu sebelum kau hancurkan seluruh kerajaan. Kala Arya berjuang dalam jaring itu, Pangeran Edward datang. Edward! Edward! Kami di sini! Pangeran dengan segenap tenaga, dengan belatinya, berusaha membebaskan Arya. Kita harus menghentikan nelayan perompak, Putri. Ayo cepat, jangan sampai mereka melempar jaring lagi. Tunggu di sini, kami akan menyelamatkanmu. Arya mengikuti tali jaring dan berenang ke permukaan secepat kilat, hingga pangeran kesulitan mengejarnya. Mereka tahu harus secepatnya menghentikan para nelayan perompak sebelum menjatuhkan jaring kembali. Arya tiba di permukaan air dan berteriak pada nelayan-nelayan itu. Hei nelayan perompak! Kau tak boleh melempar jaring ke lautan. Ada ribuan makhluk laut hidup di bawah sini. Kau jangan menyakiti mereka. Nelayan perompak tak menghiraukan Arya dan berusaha melemparkan jaring lain ke lautan. Di sisi lain, Arya menyatukan kedua tangannya lalu melompat ke udara. Oh, Putri Duyung kecil. Perompak yang melihat itu merasa takut dan kagum kepada Arya. Lihat, dia mengambang seperti terbang. Kekuatan ajaib Arya atas lautan menciptakan gelombang besar dan angin kencang. Lalu menyingkirkan kapal mereka jauh dari jaring-jaring dan kerajaan bawah laut. Pangeran Edward secepatnya memutus tali jaring-jaring itu. Para makhluk laut akhirnya bebas. Tentu ada beberapa makhluk jahat yang pergi begitu saja, tanpa berterima kasih pada pangeran dan Arya. Meski sudah ditolong, Vega merasa sebal. Mengapa harus Arya yang telah menolongnya? Yang mulia. Duyung kecil sungguh telah menyelamatkan kita, bukan? Kita mungkin selamat karenanya, ular. Tapi ini tak akan mengubah misiku. Tetap akan kuhancurkan kerajaan itu dan hartanya menjadi milikku. Ikan kawan-kawan Arya berterima kasih padanya dan pangeran karena telah diselamatkan. Kami akan selalu menjaga dunia bawah air, jangan takut. Dan makhluk laut berjanji melindungi kapal Arya dan Edward selamanya. Seperti sedia kala, makhluk laut berenang bebas di lautan nan biru. Berkat keberanian dan kebaikan hati Arya dan pangeran, kedamaian pun melingkupi kerajaan bawah laut lalu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan mereka hidup bahagia selamanya.
Di bawah laut terdalam, kawanan hiu berbahaya seperti biasa sedang berburu. Kawanan itu sangat intimidatif, sehingga setiap mereka membuka mulut, kerumunan ikan berhamburan melarikan diri. Namun seekor ikan kuning yang bersembunyi dalam cangkang kerang besar tidak seberuntung itu. Lihat, kita mendapatkan santapan besar. Ayo kita makan. Saat kawanan hiu hampir saja memangsa si ikan kuning, tiba-tiba mereka melihat ikan yang lebih besar di depan. Hei, lihat. Ikan itu lebih besar. Kita makan itu saja. Ya. Namun, kawanan berbahaya itu terlambat menyadari bahwa ikan besar sasaran mereka sebenarnya adalah ikan mainan yang ada di ujung kail nelayan. Gigiku sakit sekali. Hidungku sakit sekali. Sementara mereka sibuk dengan ikan mainan, si ikan kuning melarikan diri dan urung menjadi mangsa mereka. Karena kalian, kita kehilangan makan siang. Dalam indahnya lautan, tidak hanya ada ikan hiu. Lautan luas dipenuhi keluarga ikan berwarna-warni yang lucu dan hidup berbahagia. Ayo, saatnya masuk ke dalam. Tapi Ibu, anak-anak, Ibu harus keluar mencari makan. Saat Ibu tidak ada, kalian harus tetap di dalam rumah. Ibu, kami mau ikut. Boleh ya? Kami mohon. Tidak sayang, terlalu berbahaya di luar sana. Ada banyak hiu yang jahat di sana. Ayo, kalian semua harus masuk. Dan pastikan jangan pernah bicara dengan yang tidak dikenal. 3 anak ikan merah memasuki rumahnya yang berasal dari kapal karam. Kawanan hiu yang melihat mereka mencoba untuk menangkap si ibu ikan. Oh, ibu yang super lezat. Dan kali ini tentunya bukan mainan. Ikan hiu besar tiba-tiba menghentikan kawan-kawannya yang hendak ikut menyerang. Berhenti. Daripada kita makan satu ikan, kenapa tidak kita makan saja 3 ekor ikan yang di dalam kapal karam itu? Tentu saja, kau sangat pintar, bos. Ayo kita makan mereka bertiga. Jangan buru-buru. Kita jangan menyerang sekarang. Karena kalau kita mencoba menangkap ke dalam rumah kecil mereka dengan tubuh kita yang besar ini, mereka akan menyelamatkan diri dengan mudah. Kita harus buat sebuah rencana. Rencana apa itu, bos? Kalian pergi dan tunggu saja di tempat yang sepi. Akan kuurus semuanya. Lalu si hiu berenang di antara karang merah untuk menyamar. Ia mewarnai tubuhnya dengan warna merah seperti warna keluarga ikan merah. Kemudian, ia menemukan lumut oranye untuk menyembunyikan siripnya yang berbahaya. Ia melemparkan lumut ke punggungnya dan menutupi sirip runcingnya. Dan akhirnya, hiu membawakan kue lumut kesukaan si ikan merah. Tidak ada ikan yang bisa menolak kue ini. Si hiu berenang menuju rumah ikan merah dan mengetuk pintu dengan hidungnya. Siapa itu? Aku si ikan merah tua, mau menjual kue lumut. Apa kalian mau mencobanya? Kue lumpur. Ikan-ikan merah itu masih kecil, sangat senang dengan kue. Mereka ingin segera keluar dan mengambilnya. Tunggu dulu. Ibu melarang kita bicara dengan yang tidak dikenal. Salah satu anak ikan merah mengintip dari lubang kecil di pintu. Tapi dia sama dengan kita, karena dia juga ikan merah seperti kita. Kemudian keluarlah ikan merah bersaudara itu. Ayo ikut ke rumahku. Ada lebih banyak kue di rumahku. Anak-anak ikan merah mengikuti si hiu.
sementara si hiu licik memikirkan cara memangsa mereka. Sebuah pancing jatuh di atas hiu, mencabut lumut yang menutupi siripnya. Seketika itu ikan-ikan merah menyadari bahwa ikan itu adalah seekor hiu. Iya, hiu! Lari! Satu bersembunyi di balik batu, satu bersembunyi di antara karang, dan satu lagi bersembunyi di bawah batu. Namun hiu berhasil menemukan dan menangkap ketiganya. Kami akan berpesta dengan kawananku. Salah satu dari mereka berhasil kabur dan berenang secepatnya menuju ke rumahnya. Saat itu, ibu ikan merah sangat khawatir ketika dia tidak melihat anak-anaknya di dalam rumah. Oh, tidak. Kalian di mana, anak-anakku? Saat ibu ikan beranjak pergi mencari anak-anaknya, ia melihat seekor anaknya berenang tergesa-gesa ke arahnya. Ibu, hiu telah menangkap mereka. Aku tahu mereka di mana. Kita bisa menyelamatkannya. Ibu ikan dengan bijak memutuskan untuk meminta bantuan paus raksasa Willy. Lalu, ketiganya berenang bersama ke tempat kawanan hiu. Saat kawanan hiu bersiap melahap ikan-ikan itu, mereka terkejut mengetahui hanya ada 2 ekor ikan saja. Ini cuma 2 ekor ikan merah, bos. Hah? Apa? Bagaimana bisa? Kurasa kau melupakan yang satu lagi, bos. Ya, ini aku yang berhasil kabur. Ah, Saat itulah kawanan hiu melihat paus besar Willy. Dan mereka sangat ketakutan. Begitu 2 ikan merah kecil berhasil diselamatkan, Willy langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan menangkap ketiga hiu tersebut. Tolong! Tidak, jangan. Apa kalian masih berani berburu ikan kecil lagi? Tidak. Kami berjanji. Tidak. Maka ikan merah bisa pulang dengan selamat? Ya. Keluarkan kami dari sini. Lalu keluarga ikan merah pulang ke rumah mereka dengan selamat. Dan sejak saat itu, ketiga anak ikan merah mengerti betapa pentingnya mematuhi apa kata ibu mereka. Dan merasa aman di rumah laut mereka yang indah. Suatu pagi, ketika serigala jahat sedang berburu di hutan, ia melihat keluarga bangau terbang di angkasa. Ia tahu mereka telah membangun sarang di bukit dan memiliki telur di sarang itu. Si serigala jadi punya ide. Aku menemukan apa yang harus dimakan, telur bangau. Tapi aku harus memikirkan bagaimana caranya menuju ke bukit itu. Di sarang itu, seekor anak bebek tampak meringkuk dan tidur nyenyak. Kakaknya si bangau membunyikan bel untuk membangunkannya. Hai, bangun bebek. Kuak, 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 kuak. Si bebek melompat terbangun. Hah? Ada apa? Kami akan terbang. Mama akan memeriksa telurnya. Jangan sampai tertidur dan dimakan serigala. Serigala? Ya, karena kau tidak bisa terbang tinggi seperti yang kami lakukan. Sampai ketemu lagi, bebek yang tidak bisa terbang. Dadah. Namun mereka tidak tahu, serigala jahat sudah mengawasi mereka dan merencanakan sesuatu. Ketika bangau bersaudara terbang, si anak bebek mencoba mengikuti. Dikepakannya sayap mungilnya di tepi alang-alang. Ia berharap suatu hari nanti ia bisa terbang. Latihannya terhenti begitu ia melihat sesuatu yang bersinar terang di tengah alang-alang. Hah? Apa ini? Benda bersinar yang dilihatnya adalah sepasang sepatu merah. Betapa cantiknya sepatu ini. Sepatu ini muat di kakiku tidak ya? Begitu si bebek mengenakan sepatu merah itu, tubuhnya melayang, lalu terbang tinggi dalam sekejap. Hah? Aku bisa terbang! Aku bisa terbang!
Si anak bebek segera mengikuti keluarga bangau. Wow, lihat, bayi bebek di sini. Wow, bagaimana bisa kau terbang begitu tinggi? Berkat sepatu merah ajaibku. Lihat. Dari bawah, si serigala mengamati mereka dengan takjub. Ajaib, merah, sepatu. Aku punya ide yang bagus. Malam harinya saat keluarga bangau dan si bebek sedang tidur, serigala menyelinap mendekati mereka. Bahkan dalam gelap sepatu merah itu bersinar terang. Si serigala mengulurkan cakar lalu menarik tali sepatu itu. Besok pagi, hal pertama yang kulakukan adalah memasak omelet telur bangau. Si bebek terbangun saat matahari terbit. Ia terkejut ketika tidak melihat sepatu merah di sampingnya. Oh tidak, sepatu ajaibku hilang. Bagaimana aku bisa terbang? Si bebek bergegas mencari induk bangau dan saudara-saudaranya. Ibu bangau, saudaraku, kalian ada di mana? Tapi sayang, ia tidak menemukan siapapun. Sekarang aku tidak bisa terbang tinggi lagi tanpa sepatu merah ajaibku. Ketika si anak bebek menangis sedih, ia melihat serigala jahat terbang di atasnya. Yuhu, aku terbang. Kemarilah telur bangau, waktunya sarapan. Oh, sepatuku! Serigala telah mencuri sepatu merah ajaibku. Si bebek berusaha keras untuk mengikuti si serigala. Dikeluarkannya segenap kekuatan sayap kecilnya untuk terbang. Tapi ia selalu jatuh kembali ke tanah. Aku harus menyelamatkan telur bangau dari serigala yang jahat. Seandainya saja aku bisa terbang. Serigala mendarat di sarang menggunakan sepatu ajaib dan melangkah menuju telur bangau. Si anak bebek bisa melihatnya mengambil telur satu persatu. Telur bangau sedang dalam bahaya. Aku harus menghentikan serigala. Anak bebek mengumpulkan segenap keberaniannya lalu mengepakkan sayap sekuat ia mampu. Telur, aku harus menyelamatkan telur. Akhirnya anak bebek dapat terbang tinggi di angkasa untuk pertama kalinya. Aku terbang. Aku bisa terbang. Si bebek mendarat dan menyelinap ke arah si serigala. Ia meraih tali dari sepatu ajaib lalu dengan cepat menariknya. Wah, bebek bayi, sepatu. Tepat pada saat itu, keluarga bangau segera datang menghampiri anak bebek dan dengan marah mengusir serigala dari sarang. Wah! Serigala jahat itu jatuh ke rawa. Tolong! Keluarga bangau berterima kasih kepada anak bebek yang telah menyelamatkan telurnya. Sekarang kau dapat terbang, seperti kami. Tentu saja. Kuak, kuak. Sekarang waktunya kita terbang bersama sebagai keluarga anak-anakku. Si anak bebek sangat gembira dia bisa terbang. Sejak hari itu, ia menyadari semestinya tidak pernah berhenti mencoba. Ia tidak membutuhkan sepatu ajaib. Ia hanya membutuhkan keberanian dan ketekunan. Jadilah si anak bebek menjadi satu-satunya bebek pemberani yang mampu terbang bersama bangau di angkasa. Pada hari itu, 7 anak kambing terlihat bahagia sekali. Karena hari itu adalah liburan musim panas. Mereka bersenang-senang bersama dengan saling melemparkan air di tepi pantai sambil menikmati cuaca yang hangat. Tak berapa lama kemudian, seluruh kambing bersaudara kembali ke rumah mereka. Tapi di saat itu, 2 saudara kambing lainnya yang masih berenang di air tidak memperhatikan itu. Ombaknya seru banget ya. Ketika anak kambing sedang bersenang-senang dan tidak pedulikan apa-apa, seekor serigala yang lapar di tepi pantai sedang memperhatikan mereka.
mengatur rencana untuk memangsa mereka. Namun, pada saat itu kedua kambing melihat ekor ikan besar di dalam air. Mereka saling berpeluk ketakutan. Apa itu hiu? Jika benar, kita harus segera kembali ke pantai dengan segera. Kambing-kambing itu kembali ke pantai. Namun, ekor ikan yang mereka lihat juga mengikuti mereka. Akhirnya, mereka sadar bahwa ekor ikan yang terdampar di pantai adalah ekor milik Putri Duyung cantik Arya. Itu apa? Putri Duyung? Tolong aku. Putri Duyung terluka sekujur badannya. Dengan heran apa yang terjadi padanya, anak kambing itu membawa Putri Duyung ke rumahnya untuk diobati. Serigala yang melihat apa yang terjadi tidak dapat menutupi keterkejutannya dan muncul lagi ide di benaknya untuk mengambil kesempatan di situasi itu. Arya menceritakan pada kambing apa yang terjadi padanya. Lalu kenapa ekornya rusak seperti itu? Dalam perjalanan pulang, ada sebuah badai besar dan itu menabrakkanku pada sebuah batu ketika aku berenang. Kedua kambing bersaudara itu mengatakan bahwa salep kambing sangat bagus untuk mengobati luka dan bisa menyembuhkan luka di ekornya. Karena itulah mereka memutuskan untuk membawa Putri Duyung ke rumah. Namun berapapun mereka berusaha keras, mereka tak cukup kuat untuk membawa Putri Arya. Pada saat itu, serigala yang licik muncul di hadapan mereka. Wah! Serigala! Kambing-kambing itu berlari ketakutan dan bersembunyi di balik payung yang besar, berdiri di baliknya. Serigala mengambil jaring nelayan yang tertinggal dan melemparkannya ke Putri Duyung. Walaupun Putri Arya berusaha melepaskannya, ia tidak cukup kuat untuk melepaskan diri dari jaring. Lepaskan aku, serigala. Aku bilang lepaskan aku. Tolong. Kalung Putri Duyung terjatuh ke tanah ketika ia sedang berusaha melepaskan diri. Karena serigala lebih kuat dari kambing-kambing, dengan mudah ia membawa Putri Duyung menjauh dari pantai. Pesta besar telah menungguku malam ini. Kambing-kambing yang tak tahu harus bagaimana karena ketakutan melihat kalung di tanah dan mengambilnya. Kita harus menyelamatkan Putri Duyung dari serigala yang jahat. Kambing-kambing segera berjalan untuk menemukan Putri. Dan di sisi lain, serigala jahat mengunci Putri dalam sangkar kecil yang berada di gubuk di dalam hutan. Pertama-tama aku akan memangsamu. Kemudian aku akan memangsa kambing-kambing. Putri Arya mendengar rencana jahat serigala. Tapi dia sangat sedih karena ia tahu bahwa ia tak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, kambing-kambing bersaudara itu mencari-cari keberadaan Putri di hutan. Mereka melihat gubuk tua yang tak jauh jaraknya. Mereka segera berlari ke sana. Ketika mereka memanjat pijakan dan melihat ke arah jendela, mereka melihat Putri Arya terkurung di dalam sangkar. Dan serigala sedang mempersiapkan meja makan malam yang besar tepat di sampingnya. Kedua kambing itu mengambil kesempatan tersebut dan mendatangi Arya. Tanpa disadari serigala, Putri Arya sangat terkejut melihat mereka. Pergi dari sini sekarang, atau dia akan menangkapmu dan memakanmu juga. Namun kedua kambing itu sangat berani. Kambing kecil memberikan salep kambing dari sakunya pada Arya. Ia mengatakan salep itu sangat bagus untuk menyembuhkan luka. Tetapi kemudian serigala menyadari keberadaan kambing-kambing. Hah? Kambing? Lari! Kambing-kambing itu berlari ketakutan. Putri Arya mengoleskan salep ke luka-lukanya dan berharap bisa menyembuhkan dengan segera, lalu menyelamatkan kambing-kambing. Sesaat kemudian, ia kembali pulih. Tepat ketika serigala licik menangkap salah satu kambing, Putri Arya sekarang lebih kuat dari sebelumnya dan mengeluarkan cahaya terang. Dengan cahaya itu, ekornya berubah menjadi kaki manusia.
lepaskan kambing itu, Serigala. Putri meraih jaring di sampingnya dan melemparkannya ke serigala. Tolong, aku terjebak di jaring. Serigala berusaha keras untuk melepaskan diri dari jaring. Dan kedua kambing terselamatkan dari santapan serigala. Heyo, hebat, hore! Putri sangat hebat. Dan tidak lupa, kambing bersaudara itu memberikan kalung kembali, kalung milik Putri. Arya sangat bahagia. Kalungnya yang hilang telah kembali. Dan akhirnya mereka kembali ke rumah bersama-sama. Dengan begitu, pertemanan 7 anak kambing dan Putri Arya tidak akan pernah putus. Tapi serigala yang penasaran tak akan pernah mengerti arti persahabatan mereka.